Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Husnul Hidayati SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di FPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 25044110214. Pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idrak. Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ya. Ibu cek dulu kelengkapan kelasnya ya. Semuanya masuk? Masuk. Ada sampah di sampingnya, silakan dibuang dulu ya. Kalau sudah bersih. Ya, terima kasih ya karena kebersihannya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ketua kelas, pimpin doa dulu. Berdoa mulai.
Gambar. Nah, lupa sudah ya. Ada yang namakan plakat dan juga gambar. Poster itu hanya ada gambar dan juga kata-kata. Nah, bisa dipahami iklan, slogan, dan poster? Bisa. Kalau sudah paham pembelajaran kita sebelumnya, sekarang Ibu akan bayangkan sebuah iklan. Sebuah tayangan iklan. Ada tayangan tentang iklan Pepsodent, ya. Kita lihat dulu. Nah, itu tentang Pepsodent. Kemudian Ibu akan carikan lagi sebuah iklan. Nah, perhatikan iklan satu berikut ini. Ini videonya agak lama ya. Katanya semua cowok sama, enak aja. Kita beda karena sampo yang beda. Cowok beda karena sampo yang beda. Beda kan gue. Move up to Head and Shoulders. Ya iya. Ini kenapa pakai super segala nih? Kan masih gue kayaknya. Oh, ibu masih di sini ngomong apa kalian? Mulai ya. Dari kedua iklan tersebut, bagaimana karakter dan bahasa yang digunakan saat membuat iklan? Menggunakan bahasa baku, kemudian singkat dan jelas, mudah dipahami. Apa lagi? Ada tidak kata-kata atau kalimat imperatif dan persuasif yang digunakan di dalam iklan tersebut? Di mana? Contohnya apa? Coba. Ayo, contohnya apa? Ayo, move on to Head and Shoulders. Nah, itu kalimat ajakan, artinya kalimat persuasif. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita bahas kembali iklan, slogan, dan poster, tapi menggunakan kalimat imperatif dan persuasif. Sebelum itu, kita ice breaking dulu ya. Ya. Biar fokus belajarnya. Mohon berdiri semuanya. Kita bikin dulu ada depan ya. Sudah siap? Sudah. Ini iklan. Mulai ya. menjelaskan tentang apa sih kalimat imperatif dan kalimat persuasif. Ya, ada perbedaan di sana antara kalimat imperatif dan persuasif. Guys, mana dong guys?
sesuatu. Kalimat imperatif disebut juga sebagai kalimat perintah atau kalimat permintaan. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah: pertama, subjek pokok atau pelaku digunakan. Yang kedua, menggunakan kalimat penegas, permintaan, ajakan, harapan, larangan, dan kalimat halus. Ketiga, diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya. Yang keempat, jika diucapkan kalimat imperatif menggunakan intonasi tinggi. Contoh kalimat imperatif dalam iklan: yang pertama, pakailah masker. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Kedua kalimat tersebut sama-sama tidak memiliki subjek. Kemudian kata kerjanya ditambah partikel lah dan diakhiri tanda seru. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar iklan minuman kesehatan ya. Di sini ada gambar minuman merek Yakult. Nah, tulisan dalam iklan tersebut adalah: cintai ususmu, Yakult setiap hari. Ada yang tahu tidak? Iklan ini menggunakan kalimat apa? Ya, benar. Jadi kalimat yang digunakan dalam iklan ini adalah kalimat imperatif ya. Karena di sini apa? Langsung ada kata cintai ususmu. Paham ya sampai di sini? Nah, tadi kan kita sudah belajar tuh apa itu kalimat imperatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat persuasif. Apa sih kalimat persuasif itu? Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan, rujukan, rayuan, atau himbauan. Fungsi dari kalimat persuasif adalah untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar supaya melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembaca. Sama halnya seperti kalimat imperatif, kalimat persuasif juga memiliki ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri kalimat persuasif? Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memengaruhi pembaca, pendengar, dan penonton. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang menarik dan menyentuh hati. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun, singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, menggunakan kata-kata ajakan, larangan, dan peringatan yang halus. Contoh kalimat persuasif dalam iklan. Yang pertama, mari menjaga lingkungan agar tetap bersih. Yang kedua, ayo disiplin menjaga kesehatan. Nah, ciri khas dari kalimat persuasif adalah dia menggunakan kata ajakan seperti kata ayo, kata mari, kata yuk. Nah, kata-kata tersebut itu bisa diartikan sebagai kalimat ciri dari kalimat persuasif. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ya, ini gambar iklan ya. Iklan tentang webinar nasional Muat Bumi. Kemudian di sini ada kalimat persuasif yang digunakan dalam iklan tersebut. Apa kalimatnya? Ya benar ya, kalimat persuasif yang digunakan dalam iklan ini adalah yuk segera daftarkan diri. Kata yuk di sini apa? Kata yuk di sini bermakna untuk mengajak. Mengajak apa? Mengajak orang yang membaca iklan tersebut untuk apa? Untuk mengikuti webinar nasional, untuk segera mendaftarkan di acara webinar nasional. Nah, itu tadi penjelasan tentang kalimat imperatif dan kalimat persuasif dalam iklan. Nah, jadi di dalam iklan itu biasanya menggunakan kedua kalimat tersebut, yaitu kalimat imperatif dan kalimat persuasif. Nah, sekarang bisa kita simpulkan ya. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah di dalam iklan, kalimat imperatif itu berfungsi untuk menyuruh atau memerintah khalayak luas untuk melakukan atau menggunakan produk yang ditawarkan. Sementara kalimat persuasif dalam iklan digunakan
digunakan untuk mengajak calon konsumen untuk melakukan sesuatu. Bagaimana? Sekarang kalian sudah paham kan tentang kalimat imperatif dan kalimat persuasif dalam teks iklan? Nah, sekarang berarti kalian sudah bisa membedakan mana iklan yang menggunakan kalimat imperatif dan mana iklan yang menggunakan kalimat persuasif. Nah, itu tadi pembahasan tentang kalimat imperatif dan kalimat persuasif dalam teks iklan. Semoga penjelasan tadi cukup mudah untuk dipahami ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dipahami? Bisa dibedakan ya, yang mana yang termasuk kalimat imperatif, mana yang termasuk dengan kalimat persuasif. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian lembar kerja. Tugas kelompok, kerjakan secara berkelompok ya. Nanti setelah tugasnya sudah jadi, kalian presentasikan di depan kalian, di depan kelas masing-masing, satu orang satu kelompok. Nah, kerjakan sekarang ya. Isi ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok, diskusi sama kelompoknya caranya ya, jangan kerja sendiri.
tentang iklan. Apa judulnya itu dibaca judulnya dulu ya. Judulnya mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Berdasarkan sifat iklan di samping termasuk jenis iklan persuasif. Tujuan iklan di samping kita disuruh untuk mengolah sampah organik. Adapun informasi penting dari iklan tersebut adalah lingkungan bersih, mengurangi volume sampah, menciptakan produk berguna seperti kompos, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan serta ajakan untuk memilah dan mengumpulkan sampah organik untuk pengelolaan lebih lanjut. Apa pesan iklan di atas mudah dipahami? Mengapa? Karena menggunakan pendekatan yang relevan, penyampaian informasi yang jelas dan kreatif, sehingga pesan dapat diterima dan membangkitkan kesadaran serta mendorong perubahan perilaku masyarakat. Sekian dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami penyampaian dari Rahmatul Umma? Bisa. Tadi Rahmatul Umma sudah mendefinisikan iklan tentang sampah organik, ya. Apakah ada tidak kata-kata persuasif yang ada di dalam iklan tersebut? Apa kata-kata persuasif di sana, Umma? Mengolah sampah organik. Kan. Ayo mengolah sampah organik. Nah, itu kata-kata ajakan ya, seperti kata ayo, pakai, nah, yuk, mari. Itu kata persuasif. Bisa dipahami semuanya? Bisa.